Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus dimanapun berada. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dan bagian yang kedua, cara hidup yang diminta oleh Tuhan. Ulangan 10 ayat 12 dan 13, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut dari segala jalan yang ditunjukkannya Allahmu, dan segenap jiwamu berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Dalam kehidupan, manusia memang diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Manusia bisa melakukan apa saja sesuai dengan keinginan hatinya. Tapi ingat, kehendak bebas itu disertai dengan tanggung jawab. Artinya segala apa yang kita kerjakan dalam hidup ini memiliki konsekuensi atau akibat, dan kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Itulah sebabnya sekalipun memiliki kehendak bebas, tetap kita tidak boleh hidup dengan sembrono, melainkan hidup sesuai dengan yang diminta Tuhan. Pada bagian kedua ini kita akan mempelajari renungan 3 dari 5 cara yang diminta Tuhan sesuai dengan Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 13. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dalam ayat ini, kata dengan segenap hati dan segenap jiwa bukan hanya dikaitkan dengan kata beribadah kepada Tuhan semata, melainkan juga dalam konteks mengasihi Tuhan. Berkali-kali Tuhan menekankan pentingnya kasih yang berasal dari Tuhan. Tuhan tak ingin umatnya menggantikan kasih mereka yang sepenuh hati dengan kegiatan-kegiatan yang telah berubah menjadi rutinitas. Kita harus mendasari segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu kehidupan rumah tangga, bisnis, pekerjaan, dan lain-lain, dengan kasih kepada Tuhan. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk kembali pada kasih mula-mula dan hidup dalam intim sehingga kasih kepada Tuhan terus meningkat. Yang kedua, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita harus sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Yang dimaksud adalah ibadah yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Mungkin saja kita berdoa, membaca Alkitab, hadir di gereja, dan ambil bagian dalam pelayanan di dalam gereja. Tapi bila itu semua dilakukan tanpa pengabdian penuh hati kepada Tuhan, berarti kita terjebak dalam legalisme. Ibadah kita kepada Tuhan bukanlah lahir dari kebiasaan, kewajiban sebagai orang Kristen, melainkan lahir dari hati yang mengasihi Tuhan dan ucapan syukur kepadanya, kasih dan penyertaannya dalam hidup kita. Yang ketiga, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan ini berbicara tentang kesetiaan dan ketaatan kita. Ketaatan kita memiliki makna yang luar biasa jika dilandaskan pada pengenalan akan Yesus Kristus melalui iman dan kasih yang sungguh-sungguh kepadanya. Ketaatan dan kesetiaan kita janganlah sekedar dijadikan sebagai penyebab kita masuk surga agar kita diberkati, melainkan sebagai akibat. Artinya kita setia dan taat karena Tuhan Yesus yang telah berkarya dalam hidup kita melalui pengorbanan, penebusan, dan penyertaannya dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa melakukan segala perintah Tuhan? Kita bisa melakukannya kalau cinta Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 15. Artinya kalau kita belum bisa melakukan segala perintah Tuhan, kita belum mencintai Tuhan dengan sepenuhnya. Untuk itu kita harus berusaha. Haleluya, puji Tuhan. Amin.